Tips melatih empati. Menggunakan empati dalam hidup dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena selain akan meningkatkan kesehatan, menurunkan stres, serta mencegah kelelahan, empati juga berarti kita fokus pada orang lain. Empati adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan diperkuat. Jika ingin membangun keterampilan empati, ada beberapa hal yang dapat dilakukan berikut ini. Yang pertama, terlibat dalam kegiatan sosial. Ikut terlibat dalam segala bentuk kegiatan sosial seperti mengunjungi orang sakit, panti asuhan, musibah bencana alam, serta kegiatan sosial lainnya akan meningkatkan empati kita. Karena pada saat terlibat dalam kegiatan ini, kita sering merasa iba, kasihan, simpati, prihatin, bahkan sedih. Ini menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap orang lain. Terkadang kita juga tergerak hati untuk langsung memberikan bantuan dan bahkan mengundang orang lain untuk ikut membantu. Yang kedua, berusahalah untuk mendengarkan pembicaraan orang tanpa menyela. Menyela pembicaraan orang akan menimbulkan emosi negatif. Orang yang disela pasti tidak suka atau kesal. Sedangkan orang yang menyela biasanya ingin menunjukkan kalau dia lebih tahu, ingin menonjolkan ego, atau bahkan dia sedang mempertahankan diri karena terdesak. Kondisi ini akan membunuh rasa empati. Cara terbaik adalah belajar mengelola emosi kita agar mampu menjadi pendengar yang baik. 3. Berlatih untuk memahami orang. Saat kita tidak setuju terhadap pandangan orang lain, sebaiknya tidak langsung menolak pandangan yang disampaikan. Cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka. Tindakan ini akan membantu kita dalam memahami latar belakang pemikiran mereka, sehingga kita dapat menyampaikan respon kita dengan tepat. Hal ini juga akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Yang keempat, bayangkan diri kita pada posisi orang lain. Saat teman kita sedang sedih karena tertimpa musibah seperti bencana alam atau kehilangan orang yang dicintai, kita berusaha untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka dan merasakan apa yang merasakan. Seperti kita ikut sedih, merasa iba dan kasihan. Hal ini akan meningkatkan kemampuan empati kita. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh sangat penting karena membantu kita untuk memulai komunikasi kita dengan tepat dan benar. Misalnya, saat orang sedang lelah atau sedih, kita tidak harus memulai percakapan dengan guyonan. Memperhatikan bahasa tubuh dapat membuat kita untuk memilih emosi yang tepat saat berinteraksi. Yang keenam, bersedia untuk menjadi rentan. Rentan adalah kepekaan atau mudah merasa. Bersedia rentan berarti kita berusaha untuk terbuka tentang perasaan atau tidak ragu mengungkapkan perasaan kita kepada orang lain. Dengan demikian kita dapat terhubung dengan orang lain secara emosional. Ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan empati kita. Yang 7, perkuat hubungan dengan orang lain. Saat kita sering mengirim email, WA, serta menelpon teman kita, itu akan memperkuat hubungan kita dengan mereka, serta membantu kita lebih dekat dengan mereka. Dengan demikian kita bisa mempelajari tentang perasaan mereka lebih lanjut. Ini akan memudahkan kita untuk meningkatkan empati kita. Yang terakhir, pesan dari Shannon Elder. Dia bilang, salah satu hal terpenting yang dapat kamu lakukan di bumi ini adalah membuat orang tahu bahwa mereka tidak sendirian. Jadi berempatilah. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share dengan teman-temanmu. Akhirnya terima kasih. Salam 5 Kreasi.